karena memang kita berbasic relawan sosial untuk dapat lebih bisa membantu pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Saya kira jalurnya adalah salah satunya menjadi anggota DPRD Kota Bogor. Kota Bogor. Ya, agar juga bisa memiliki kekuatan untuk juga bisa membantu lebih pada para pemerlu kesejahteraan pelayanan kesejahteraan sosial, Kang. Golkar ada maharnya nggak? Partai Golkar tidak pernah ada mahar. Siapapun yang ingin berkiprah menjadi bakal calon anggota DPRD, baik di DPRD provinsi maupun di DPRD Kota Bogor, kita tidak pernah ada mahar. Nggak ada mahar. Tidak ada mahar, Kang. Platform atau apa yang ditawarkan sebenarnya oleh Partai Golkar saat ini kepada masyarakat? Ya, pertama Partai Golkar memiliki ide dan gagasan bagaimana juga akan memberikan bantuan ketika Partai Golkar jadi, ya sesuai dengan tagline-nya adalah Golkar menang, rakyat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur salam buru BCI, kembali lagi dengan channel kebanggaan kita dan selalu di hati, Bravo Channel Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber yang asik lagi. Salah satu tokoh di Kota Bogor, dan alhamdulillah beliau sekarang mau maju sebagai wakil rakyat di Dapil berapa, Kang? Dapil 5 Kecamatan Bogor Utara. Dapil 5 Kecamatan Bogor Utara, Kang Alexander. Oke, kumaha Mang, Kang? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Kang Alexander, dulu saya kenal Kang sebagai TKSK Iya. Bogor Utara ya, Kang? Ya. TKSK Bogor Utara. Nah, sekarang kegiatan jadi di TKSK masih? Masih. Nah, sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Sekarang kegiatan untuk TKSK karena memang kita kembali lagi ke program awal, yaitu membantu PPKS sekarang. Permasalahan sosial ya. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Oh, oke, siap. Nah, ini unik. Kayaknya baru pertama kali nih TKSK duduk di sini dan sekaligus sebagai calon legislatif Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, Kang ya? Iya. Itu gimana ceritanya sampai saya pilihlah menjadi calon legislatif nih, maju jadi wakil rakyat gitu. Padahal basic TKSK ya, kumata, Kang? Ya, karena memang kita berbasic relawan sosial untuk dapat lebih bisa membantu pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Saya kira jalurnya adalah salah satunya menjadi anggota DPRD Kota Bogor. Kota Bogor. Ya, agar juga bisa memiliki kekuatan untuk juga bisa membantu lebih pada para pemerlu kesejahteraan pelayanan kesejahteraan sosial, Kang. Oke, siap. Di Bogor Utara ya, Kang? Iya, Bogor Utara. Kalau kan Kang ini nyalon jadi dewan pastinya ada bayangan-bayangan nih. Bagaimana Bogor Utara itu dinamika masyarakatnya, dinamika isu dan permasalahannya gitu kan ya. Ya, yang akan sorot nanti jadi saat menjadi dewan apa nih? Yang lebih subjeknya seperti apa? Apa yang akan diawasi nantinya? Ya, pertama memang saya akan konsentrasi di bidang pendidikan, kemudian kesehatan dan juga kesejahteraan sosial. Karena memang berangkat dari relawan sosial tentunya tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan masyarakat di 3 bidang itu, Kang. Di bidang pendidikan tentunya hari ini ketika kita melihat PPDB kemarin dengan sistem zonasi, banyak anak-anak yang memang agak jauh seperti Cimahpar itu tidak bisa juga masuk ke SMP-SMP negeri yang ada di Kota Bogor. Karena memang jaraknya terlalu jauh. Oleh karena itu ketika nanti saya jadi anggota DPRD, kita akan coba membuat sekolah yang lebih dekat dengan daerah-daerah perbatasan, Kang. Menambah sekolah-sekolah negeri, terutama SMP dan SMA negeri, Kang. Itu kaitan di bidang pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan ya seperti kita ketahui bahwa hari ini banyak juga masyarakat yang BPJS PBI-nya yang APBN itu dinonaktifkan. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Bogor harus juga memberikan pelayanan yang prima terhadap para warga masyarakat yang miskin yang PBI APBN-nya itu dinonaktifkan. Oleh karena itu saya menyambut baik pemerintah Kota Bogor sudah melakukan UHC, jadi memang ada BPJS PBI yang
dari anggaran APBD. Terima kasih kepada pemerintah Kota Bogor yang sudah juga memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat yang membutuhkan untuk jaminan kesehatan. Nah, next untuk kan tadi kesehatan Kang, sosial, basic Akang kan nih full sosial nih. Betul. Basic Akang full sosial. Di Bogor Utara sendiri permasalahan sosial yang paling kompleks apa sebenarnya? Permasalahan sosial yang paling kompleks ya memang lagi-lagi juga hari ini banyaknya tawuran, kemudian ada juga yang putus sekolah, seperti itu, ijazah masih tertahan oleh sekolah. Ya, dan banyak lagi lah Kang. Emang ada dinamika bahwa ijazah seorang lulusan lah ya, lulus SMA gitu atau SMP masih ditahan di sekolah? Iya, ada. Ada ya? Di Bogor Utara ini? Iya. Luar biasa. Berarti Akang udah turun langsung nih ke masyarakat ngambil aspirasi-aspirasi itu. Iya. Luar biasa. Nah, Kang, Bogor Utara, wilayah paling ujung berarti ya kalau perbatasan dengan Kabupaten Bogor kan? Berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Terus Akang pilih partai Golkar. Ya. Partai Golkar. Kenapa milih Partai Golkar? Ya, karena dari awal pada saat saya selesai sekolah menengah atas, lulus itu ada Pasekdes pada saat itu yang memperkenalkan. Masih desa ya saat itu. Masih desa pada saat itu ya, karena dulu masih Orde Baru. Iya. Jadi kita anak-anak muda di kelurahan atau di desa Ciparigi pada saat itu memang diperkenalkan oleh Pasekdes untuk di Golkar. Nah, ya saya mencoba masuk ke sana karena pada saat itu Golkar ada partai yang pemenang. Ya. Jadi ya kenapa tidak saya cobakan belajar untuk di Golkar. Jadi pada saat itu diajak oleh Pak Sekdes Ciparigi untuk masuk ke pengurusan Golkar. Gitu, karena pada saat itu memang masih boleh tuh. Ya, saat itu jalur kan Orde Baru kan. B dan G masih boleh. Boleh. Ya. Nah, Akang juga selain caleg masih sekretaris di Kota Bogor. Golkar. Ya, saya sebagai sekretaris DPD Partai Golkar. Kalau sekretaris enak nih kalau nanya kayak gini. Golkar ada maharnya nggak? Partai Golkar tidak pernah ada mahar. Asik. Siapapun yang ingin berkiprah menjadi bakal calon anggota DPRD, baik di DPRD provinsi maupun di DPRD Kota Bogor, kita tidak pernah ada mahar. Nggak ada mahar. Tidak ada mahar, Kang. Biayanya ditanggung partai atau ditanggung calon nih? Biaya ya memang ditanggung juga oleh calon, tetapi kan kita tidak ada mahar depan seperti itu, tidak kan? Nggak ada. Lah udah saya pengen nyalek nih, ini anggarannya sekian, nggak ada ya Kang ya? Luar biasa. Nah Kang, ngomongin jadi caleg pastinya kan kita ngomongin kos kampanye nih, kos politik lah ya, kos politik. Akang sendiri ngelihat itu gimana? Ya, kalau terkait dengan biaya politik ya pasti akan ada Kang. Biaya politik pastinya itu pasti akan ada. Ya satu hal yang wajar ketika kita mempromosikan, bersosialisasi dengan masyarakat, membuat program, tentunya ini butuh pendanaan yang cukup untuk mensosialisasikan partai dan juga diri kita. Ya itu mah sudah keniscayaan ya Kang? Ya, satu hal yang memang lumrah di politik. Biaya politik itu pasti ada, seperti itu. Nah pertanyaannya Akang gimana nih? Persiapan, anggap lagi nih, kan pastinya ada baliho ya kan. Kalau terus memelihara menjaga suara tetap ada gitu kan. Nah, Akang biaya politiknya dari mana, dan kan Akang sebagai pegiat sosial gitu, di mana deh gitu ibaratnya. Dari mana tuh biaya kos politik yang akan gunakan nanti? Iya. Biaya politik yang akan saya gunakan pertama memang karena saya adalah bermulai dari relawan sosial. Oleh karena itu modal sosial lah yang memang menjadi modal utama untuk bagaimana mensosialisasikan partai dan diri kita. Ya kan, bagaimana mensosialisasikan kepada teman-teman jejaring sosial yang sudah memang terbentuk lama, berawal dari relawan sosial, ya menjadi modal utama untuk kita maju ke
DPRD Kota Bogor. Kota Bogor. Berarti kos politiknya minim dong? Ya, kalau ya karena saya juga dari relawan sosial, tidak sekuat teman-teman yang lain, ya artinya sekemampuan saya saja finansialnya. Seperti gitu. itu. Yang terpenting adalah bagaimana membangun komunikasi dan jejaring, dan juga membangun suasana kebatinan dengan para calon pemilih yang memang pada saat itu pernah dibantu untuk juga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu, Kang. Betul. Nah, Kang, kalau udah ngomongin politik nggak lepas dari yang namanya amplop. Kemarin ada salah satu petinggi mengatakan kalau pengen suara 100.000 tebar 150.000 amplop, ya kan? Kalau pengen 50.000 tebar 100.000 amplop, ya kan? Nah, Kang sendiri memandang itu seperti apa? Ya, kalau saya karena melihatnya masuk ke partai politik dan maju menjadi calon anggota DPRD itu bukan hanya untuk kekuasaan saja, tetapi lebih daripada pengabdian, maka menurut saya tidak perlu hal-hal yang memang membagi-bagikan amplop tersebut. Saya lebih kepada ide dan gagasan. Ide dan gagasan. Ya, bagaimana saya sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Bogor memberikan pilihan kepada masyarakat terkait dengan program, ide dan gagasan yang memang nantinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ketika saya menjabat menjadi anggota DPRD. Luar biasa. Berarti intinya politik amplop itu nggak realistis ya, Kang ya? Ya, bagi saya sih tidak realistis ya. Iya. Karena ya ketika kita memberikan amplop belum tentu sampai juga tuh ke masyarakat kan gitu ya. Jangan nyangkut ya, Kang. Jangan nyangkut. Kan gitu, Kang. Sayang juga kan. Iya, betul. Lebih baik diberikan berupa program yang memang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh masyarakat ketimbang kita memberikan amplopnya nih. Kalau nyampe, kalau nggak nyampe ya kan nggak jadi suara juga. Betul. Berarti ya kan? Asumsi bahwa politik uang atau money politik itu bisa menentukan kemenangan bohong ya, Kang ya? Bagi saya sih ya karena saya belum pernah melakukannya. Iya. Ya, jadi nggak terlalu percaya dengan bagaimana kita money politik ya. Iya, iya. Jadi masyarakat hari ini lebih memilih kepada yang dikenal, yang sudah membantu, seperti itu, yang hadir ketika masyarakat memerlukan. Betul. Bantuan. Bukan ngomongin jangan tebar duit ya. Wani piro nomor piro kan. Iya, benar. Kadang suka dikasih stiker, Kang. Iya. Luar biasa, Kang. Berarti Akang sejak umur berapa tuh aktif di Golkar? Saya tahun 94 udah di Golkar, Kang. Udah di Golkar. Jadi pengurus itu. Jadi pengurus. 94 matang juga. Umur berapa tahun, Kang? Umur 13. 19 tahun kayaknya. 19 tahun Iya. udah aktif di politik. Wah, luar biasa. Nah, jadi masuk ke kota nih. Maksudnya masuk ke jaringan Golkar di Kota Bogor itu tahun berapa? Masuk di jaringan Kota Bogor 2017. Jadi sekjen langsung? Enggak. Gimana itu? Oh, kalau ya kan awalnya memang 94 itu memulai dari bawah saya nih. 94 saya jadi pengurus di Golkar Kelurahan Ciparigi. Kemudian menjadi bendahara kecamatan. Kemudian menjadi sekretaris kecamatan Golkar di Bogor Utara. Lalu menjadi ketua Golkar Kecamatan Bogor Utara, baru menjadi sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bogor di 2020 kemarin. 2020 kemarin. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Kang, ini kan karir politiknya panjang nih kisahnya. Iya. Karir politik. Kan kalau orang karir politik ada yang saya mau berkarir ke politik langsung jadi anggota dewan gitu. Atau saya mau berkarir ke politik punya tiket PAW kan gitu. Jadi PAW-an, jadi itu dia karir politik. Kalau Kang kan dari bawah nih. Sulitnya apa itu, Kang? Membangun karir politik dari jenjang paling bawah sampai Akang sekarang ada di tingkat sekretaris DPD ya berarti ya? Ya, DPD. DPD Partai Golkar. Sulitnya buat saya sih tidak ada sulitnya karena memang saya ingin menikmati proses, Kang. Siap.
ingin menikmati proses berjalan dari bawah, karena diperkenalkan dan diajarkan dulunya juga harus melalui proses yang panjang, melalui mekanisme yang panjang juga. Jadi agar menjadi kader partai politik itu tidak kader karbitan. Nah, artinya kita paham betul, mencintai betul, tahu betul apa partai politik yang kita masuki, kan seperti betul, itu. Kita bergabung, platformnya apa, bagaimana kita membedah ADART, membedah juga bagaimana tentang kegolkaran, sejarah Golkar dan sebagainya, kan itu menjadi penting buat seorang kader. Nah, itu butuh proses dan waktu yang panjang. Jadi tidak ada yang instan. Jadi bukan kader karbitan nih ya? Ya, jadi bukan kader karbitan yang ujuk-ujuk kan, seperti kan? itu ya. Ujuk-ujuk jadi dewan gitu kan, ada Kang? Ada juga. Oke, Kang. Masyarakat pastinya bertanya juga nih. Kang Alek aktif di sosial gitu kan. Sekarang nyalek jadi anggota dewan gitu kan ya. Udah nyalek jadi anggota dewan, nanti udah jadi dewan. Masih inget nggak tuh sama KPM yang dulu diurus tuh? Oh iya, pasti inget Kang. Karena kan hubungan emosional, hubungan kekeluargaan itu tetap terjaga. Betul. Saya menjadi relawan sosial ataupun menjadi anggota DPRD Kota Bogor nantinya, itu kita pasti akan ingat. Apalagi para KPM ini kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga, menjadi pemilih yang ada di Kecamatan Bogor Utara. Bogor Utara, betul. Tidak mustahil teman-teman KPM juga karena kenal itu pasti juga memberikan suaranya buat saya, Kang. Luar biasa, optimis banget nih, luar biasa. Berarti KPM-nya dekat banget ya? Kalau optimis kayak gini kayaknya. Ya ada juga yang dekat, ada juga yang tidak, karena kan KPM juga banyak kan. Ya, nggak semua juga kenal, tapi minimal mereka pernah mendengarkan seperti itu. Luar biasa, Kang. Di Bogor Utara Akang maju nih. Bogor Utara kan ya? Bogor Utara maju nyalon anggota dewan. Pertanyaan kita, targetnya berapa banyak sih sebenarnya Golkar kursi di Kota Bogor? Hasil rapat kerja daerah Golkar Kota Bogor memang 9 kursi, Kang. Mudah-mudahan ini bisa tercapai karena hari ini Golkar baru 5 kursi. Jadi ada 4 kursi lagi yang harus diraih untuk tahun 2024. Bogor Utara sendiri ada tersedia berapa kursi? Bogor Utara 9 kursi dan Golkar hanya mendapatkan 1 kursi, Kang. Tahun kemarin maksudnya? Iya, 2019. 1 kursi. Berarti target di Bogor Utara mau berapa kursi nih, Kang? Target tahun ini di 2024 itu menjadi 2 kursi, Kang. 2 kursi ya? Optimis banget 2 kursi. Partainya banyak ini. Iya. Ya harus optimis kan. Optimis benar. Target kerja politik yang sudah dilakukan oleh seluruh bacalek Golkar di Bogor Utara, ya kita harus optimis bisa mencapai target 2 kursi. 2 kursi. Kalau untuk provinsi? Provinsi 1 kursi, DPR RI 2 kursi. Kan? DPR RI 2 kursi. Nah, Insya Allah. Yang pengen saya tanyakan pasti pertanyaan masyarakat, walaupun saya tahu ya. Masyarakat pasti bertanya gini, Kang. Untuk jadi anggota dewan itu butuh berapa suara sih sebenarnya di Kota Bogor? Ya, paling minimal. Minimal ya kalau bicara pandangan minimal, Akang nih ya. Bicara minimal di 3.000 suara juga sudah bisa. Selesai. Ya, Kang. Minimal berarti kursi kabucit lah, itanya bisa kursi 5 gitu ya. Atau kursi 9. Kalau bicara minimal ya. Iya, minimal di 3.000 suara. 3.000 suara bisa duduk lah itu barang ya, Kang ya. Tapi ya tergantung juga bagaimana raihan suara partainya, karena harga 1 kursinya kan harus dilihat dari bilangan pembagi pemilih kalau dulu. Dan sekarang kan dengan sistem senlek murni. Ya nantinya berapa sih harga kursi yang sebenarnya kan seperti itu. Oh gitu. Ditentukan dulu harga 1 kursi, baru dihitung akumulasi jumlah suara partai ditambah dengan jumlah suara raihan calegnya. Iya. Luar biasa. Kalau dulu kan suara partai dibagi ya kan? Iya. Kalau sekarang dihargai dulu. Dijumlah dulu. Jadi dijumlah dulu, total dulu suara partai, suara caleg baru dibagi. Dijumlah. Bisa nggak beli kursinya nih? Masuk tidak harga 1 kursinya? Oh gitu. Kalau masuk, baru ditetapkan siapa yang duduk di kursi tersebut menjadi suara terbanyak kan. Tapi pembaginya masih pembagi ganjil. Ya masih pembagi ganjil. Ya, bedanya cuma akumulatif 79. Gampang ya jadi caleg ternyata. Yang susah ngambil kepercayaan masyarakatnya. Yang susah itu, Kang. Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau menitipkan suaranya ke
kita. Partai Golkar. Partai Golkar itu yang sulit meyakinkan. Mantap. Nah Kang, ini agak mepet sedikit ke masa depan. Saya mau nanya, ini kan kader-kader udah banyak yang muncul. Survei udah mulai berjalan nih soal pilkot, pemilihan wali kota. Golkar kira-kira bakal kemana nih? Ya, bicara pilkada, memang hasil rakerda pun kita Partai Golkar Kota Bogor akan mengusung kader terbaik yang ada di Partai Golkar Kota Bogor. Seperti itu Kang, mudah-mudahan kalau yang maju itu adalah kader dari Partai Golkar sendiri, kami sebagai kader juga itu akan lebih memiliki daya juang dan semangat juang, karena yang diperjuangkan adalah kader terbaik dari Partai Golkar. Berarti nggak akan ngambil kader dari partai lain seperti sekarang yang lagi hits gitu? Ya, hasil keputusan rakerdanya memang kita masih mengusung kader terbaik Partai Golkar. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai itu. Oke, siap. Ini seru nih. Nah, next time kita obrolin itu Kang, lebih dalam lagi. Boleh Kang. Lebih dalam lagi karena belum waktunya ini. Belum tahapan. Belum tahapan. Saya mancing dikit aja. Nah, terus Kang, tadi kan target kursi sudah disampaikan sama Kang. Sekian. Terakhir deh pertanyaan saya. Platform atau apa yang ditawarkan sebenarnya oleh Partai Golkar saat ini kepada masyarakat? Ya, pertama Partai Golkar memiliki ide dan gagasan bagaimana juga akan memberikan bantuan ketika Partai Golkar jadi, ya sesuai dengan tagline-nya adalah Golkar menang, rakyat sejahtera. Tentunya hal-hal yang menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat ini dikedepankan oleh Partai Golkar. Tentunya tidak terlepas dari 3 bidang yang tadi, bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bagaimana pengentasan kesejahteraan sosial. Karena Golkar melihat bahwa banyak masyarakat yang masih memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Tentunya itu yang menjadi konsentrasi daripada Partai Golkar. Selain juga bagaimana membuka peluang-peluang usaha bagi anak-anak muda, generasi milenial sama dan Gen Z ini kan juga perlu diberikan ruang untuk berusaha dan ya meningkatkan kapasitas dirinya seperti itu. Oh gitu. Akang nomor berapa? Saya diamanatkan nomor 1 Kang. Nomor 1 Bogor Utara. Bogor Utara. Dapil 5 ya? Dapil 5 Kecamatan Bogor Utara. Luar biasa. Oke, sip. Terakhir deh Kang. 1 kalimat aja untuk generasi milenial dan Z. Terus berkembang, terus meningkatkan kapasitas diri untuk bersaing dengan generasi-generasi Z lainnya agar menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Betul. Dan juga menjadi generasi yang bisa berprestasi. Demikian Kang. Siap. Dan jangan lupa nggak boleh golput. Oke Kang, atur nuhun udah hadir di podcast Kang. Kita. Terima kasih banyak juga. Siap, jangan udah diundang di podcastnya Kang. Siap, dan jangan kapok-kapok datang lagi nanti ke sini. Ya kan, terus ada di pihak masyarakat sehingga Indonesia dan Kota Bogor lebih sejahtera itu terwujud. Amin. Ya, atur nuhun. Oke, kita tutup ya Kang ya. Ya. Oke. Atur nuhun teman-teman Sadurus Lembur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen jika ada yang ingin disampaikan, unek-unek apapun silahkan dikomen, saran dan kritik silahkan dikomen, dan jangan lupa subscribe, terus klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi berita dan video-video terbaik kita. Saya dan narasumber pamit, mangga Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Channel selalu di hati.